Asia Tengah merupakan kawasan strategis yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar. Namun, wilayah tersebut menghadapi tantangan struktural dalam pembangunan ekonomi dan integrasi regional. Dinamika geopolitik, terutama rivalitas antara Rusia dan Tiongkok, menciptakan ketegangan yang menghambat kerjasama efektif. Inisiatif seperti Shanghai Cooperation Organization dan Belt and Road Initiative muncul sebagai solusi untuk meningkatkan konektivitas dan stabilitas politik di kawasan tersebut. BRI berfokus pada pengembangan infrastruktur seperti jalur kereta api dan jaringan pipa energi yang bertujuan dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan membuka akses pasar bagi negara-negara terisolasi. Namun, tantangan seperti ketergantungan ekonomi pada Tiongkok, risiko utang tinggi, serta fragmentasi politik antara negara-negara anggota Shanghai Cooperation Organization itu menjadi hambatan dalam implementasi proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya reformasi kelembagaan dan keterlibatan masyarakat lokal dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kemanfaatan dari inisiatif tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai studi kasus, yaitu sukses implementasi Kazakhstan sebagai hubungan regional. Kazakhstan menjadi contoh sukses implementasi SCO dan BRI dengan proyek unggulan seperti Khoros Gateway, pelabuhan kering terbesar yang mempercepat perdagangan lintas batas antara Tiongkok dan Eropa. Melalui program pembangunan nasional Nurli Zul, Kazakhstan berhasil menciptakan koneksivitas regional sekaligus membuka lapangan kerja. Stabilitas politik yang didukung oleh partisipasi aktif dalam SCO juga memperkuat posisinya sebagai hubungan regional. Selanjutnya yaitu tantangan Kyrgyzstan dan Tajikistan. Berbeda dengan Kyrgyzstan dan Tajikistan menghadapi tantangan besar termasuk utang tinggi kepada Tiongkok yang memicu kekhawatiran debat trap diplomasi, resintasi lokal akibat dampak sosial dan lingkungan proyek serta kendala politik dan korupsi yang menghambat infrastruktur. Berikutnya yaitu perbandingan antara kedua negara tersebut, yaitu keberhasilan BRI dan SCO bergantung pada pengelolaan tantangan domestik dan pemanfaatan peluang regional. Kazakhstan sukses memadukan BRI dan SCO untuk memanfaatkan ekonomi dan politik, sementara Kyrgyzstan dan Tajikistan menghadapi risiko utang, ketidakstabilan, dan presentasi lokal yang belum teratasi. Jadi kesimpulan dari penjelasan kami bahwasannya kerjasama SCO dan BRI menjadi katalis penting bagi integrasi regional di Asia Tengah. Dengan BRI meningkatkan koneksivitas infrastruktur dan perdagangan, serta SCO memperkuat stabilitas politik melalui kerjasama keamanan, namun efektivitas keduanya terhambat oleh fragmentasi politik, ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan representasi lokal. Terakhir yaitu disarankan memperkuat kerjasama multilateral dengan institusi global, meningkatkan transparansi melalui audit independen, dan melibatkan masyarakat lokal di segmentasi pendanaan investasi, pelatihan tenaga kerja, teknologi domestik juga penting. Dengan mengelola tantangan ini, SCO dan BRI dapat mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Asia Tengah.